Pemirsa Indohot 2, 3. Siap-siap kaget. Hari ini kita bongkar daftar yang paling bikin orang melongo. Geger. 10 artis Indonesia yang dulu sangat miskin. Sekarang kaya raya banget. Dari hidup susah, ngamen di jalanan, tidur di kolong jembatan, sampai punya rumah mewah, mobil mewah, dan rekening yang bikin orang iri. Tapi yang paling bikin syok, nomor 1 ini. Dulunya benar-benar miskin papa, sekarang hartanya gila-gilaan. Siapa aja mereka? Dari yang kamu kira biasa aja, sampai yang kamu nggak pernah sangka-sangka. Mau tahu siapa yang nomor 1? Siapa yang dulunya makan sehari sekali, sekarang makan di restoran bintang 5 setiap hari? Jangan lewatkan sedikit pun, karena nomor 1 ini benar-benar bikin syok berat. Kita mulai dari nomor 10 sampai nomor 1 yang paling mengguncang. Nomor 10. Princess Syahrini. Syahrini memang merupakan salah satu selebriti paling glamor, sukses, dan memiliki kekayaan yang sangat fantastis di Indonesia. Maju mundur cantik, bulu mata anti badai, hingga liburan mewah menggunakan jet pribadi. Di jagat hiburan tanah air, tidak ada artis yang mampu mengemas citra kemewahan seikonik Princess Syahrini. Saking lekatnya citra glamor tersebut, publik seringkali berspekulasi liar, bahkan ada klaim yang menyebut dirinya resmi menduduki peringkat ke-10 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Secara data ekonomi, masuk dalam lingkaran 10 besar orang terkaya di negeri ini adalah ranah para taipan pemilik gurita industri bernilai ratusan triliun rupiah. Syahrini memang tidak berada di daftar tersebut. Namun jangan salah, di industri hiburan, ia adalah salah satu selebriti paling cerdas yang berhasil mengubah popularitas menjadi mesin uang yang nyata. Sebuah kekayaan melimpah yang dirintis dari titik nol, bukan sekedar pameran fata morgana. Lahir dengan nama Rini Fatimah Zailani, wanita yang besar di Bogor ini tidak langsung mendapatkan karpet merah di Jakarta. Jauh sebelum dikenal dengan gaya hidup bak bangsawan, Syahrini merangkak dari bawah, bahkan sempat mencicipi panggung sebagai penyanyi dangdut daerah. Titik balik hidupnya terjadi ketika ia masuk ke industri musik pop dan berduet dengan salah satu musisi papan atas Indonesia pada tahun 2010. Duet tersebut meledak di pasaran, membuat wajah dan suaranya menghiasi layar kaca hampir setiap hari. Namun, kehebatan Syahrini yang sesungguhnya baru teruji ketika kerjasama itu berakhir. Di saat banyak orang meramal karirnya akan tenggelam, Syahrini justru bangkit mandiri dan menciptakan identitas baru yang jauh lebih kuat dan menjual. Disinilah letak kejeniusan finansial seorang Syahrini. Ia paham betul bahwa di dunia hiburan, keunikan jauh lebih mahal daripada sekedar bakat biasa. Setiap kata santai yang ia ucapkan, mulai dari "Alhamdulillah ya, sesuatu", "gubrak-gubrak jeng-jeng", hingga "manja", seketika berubah menjadi tren nasional. Kekayaan Syahrini kian berlipat ganda dan mapan pasca ia dipersunting oleh Reino Barak, seorang pengusaha muda sukses keturunan konglomerat yang bergerak di bidang media, kuliner mewah, dan properti. Pernikahan ini tidak hanya mempersatukan dua hati, tetapi juga memperkokoh posisi finansial Syahrini ke level yang jauh lebih tinggi. Investasi properti berupa tanah, rumah mewah, hingga kos-kosan yang sudah ia miliki sejak muda, kini bertambah dengan deretan aset elit lainnya. Kisah perjalanan hidup Princess Syahrini mengajarkan industri hiburan tentang satu hal penting. Popularitas bisa memudar, tetapi branding yang kuat dan kecerdasan finansial akan membuat Anda bertahan selamanya. Dari seorang gadis daerah yang bermimpi di bawah lampu panggung kecil, kini ia menikmati buah dari ketekunan, keberanian tampil beda, dan kerja kerasnya membangun kerajaan bisnis. Ia berhasil membuktikan bahwa citra mewah yang ia tampilkan bukan sekadar fata morgana, melainkan hasil dari perhitungan bisnis yang matang. Nomor 9. Reza Rahardian. Di balik kemewahan layar lebar,
Kisah nyata perjuangan dan finansial. Reza Rahadian adalah sebuah standar tertinggi. Namun, seiring dengan popularitasnya yang roket, rumor dan spekulasi liar kerap berembus tanpa kendali. Salah satu yang paling menggemparkan adalah klaim yang menyebut dirinya masuk dalam jajaran 9 orang terkaya di Indonesia. Mari kita bedah secara rasional. Menjadi orang terkaya nomor 9 di negeri ini adalah posisi bagi para taipan pemilik industri raksasa bernilai ratusan triliun rupiah. Reza memang bukan di sana. Namun, jangan salah. Jika kita bicara tentang kekayaan dari hasil keringat murni sebagai seorang aktor, Reza Rahadian adalah salah satu seniman paling sukses, mandiri, dan mapan yang pernah dilahirkan industri ini. Sebuah kekayaan yang tidak datang dari warisan, melainkan dari perjuangan berdarah-darah sejak titik nol. Lahir di Jakarta dan besar di Bogor, Reza Rahadian dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, Pratiwi Matulesi. Tumbuh tanpa sosok ayah sejak bayi, Reza kecil sudah kenyang dengan kesederhanaan hidup. Di masa remajanya, ia bahkan harus memutar otak untuk membantu perekonomian keluarga, mulai dari berjualan karpet hingga mengajar bahasa Inggris. Mimpinya di dunia hiburan dimulai saat ia mengikuti ajang pemilihan model majalah remaja pada tahun 2004. Namun, Jakarta tidak langsung ramah padanya. Reza berkali-kali ditolak saat casting. Bentuk fisiknya, wajahnya, hingga potongan rambutnya pernah dikritik habis-habisan oleh agensi. Ia bahkan sempat berada di titik di mana uang di dompetnya habis hanya untuk ongkos naik angkutan umum dari Bogor ke Jakarta demi sebuah audisi yang berujung kegagalan. Namun, mental baja yang ditanamkan sang ibu membuatnya menolak untuk menyerah. Pundi-pundi kekayaannya mulai terkumpul secara masif. Nilai kontrak Reza per film dikabarkan menembus angka ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ditambah lagi dengan puluhan kontrak iklan sebagai brand ambasador merek papan atas, proyek sutradara, hingga royalti. Fleksibilitasnya dari layar lebar ke dunia digital web series membuatnya tetap menjadi mesin pencetak uang yang paling stabil di industri hiburan. Nomor 8. Atta Halilintar. Sejarah hitam di balik kemewahan Atta Halilintar. Banyak orang hari ini hanya melihat muara dari sebuah perjuangan. Mereka melihat deretan mobil mewah yang berjajar di dalam garasi, rumah megah layaknya istana, dan pundi-pundi rupiah yang terus mengalir tanpa henti ke dalam rekening seorang Atta Halilintar. Publik fiksi di media sosial mendewakannya sebagai simbol kesuksesan instan anak muda. Seorang raja YouTube Asia Tenggara yang hidupnya dikelilingi oleh glamor dan kemudahan. Tapi, satu Indonesia seringkali buta terhadap sejarah. Mereka lupa bahwa sebelum semua kemewahan ini meruntuhkan logika, ada masa-masa kelam di mana kata kaya bahkan tidak berani terlintas dalam mimpi seorang Atta. Kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa di mana roda nasib keluarga Halilintar berada di titik paling bawah. Bukan di Jakarta dengan segala fasilitasnya, melainkan di tanah perantauan, di mana kelangsungan hidup esok hari adalah sebuah ketidakpastian yang mencekik. Atta Halilintar tidak lahir dengan sendok emas di mulutnya. Ia lahir di tengah badai finansial yang memaksa seorang anak sulung untuk membunuh masa kecilnya lebih cepat demi menjadi tameng bagi 10 adik-adiknya. Ini bukan cerita tentang keberuntungan. Ini adalah konfrontasi nyata melawan kemiskinan yang absolut. Ketika bisnis kedua orang tuanya dihantam badai krisis hebat di Malaysia, kehidupan Atta berubah menjadi ujian mental yang sangat kejam. Di usia yang masih sangat muda, di saat anak-anak lain sibuk dengan buku pelajaran dan permainan, Atta sudah harus berdiri di aspal jalanan yang panas. Ia menjadi saksi bagaimana harga diri sebuah keluarga dipertaruhkan demi sebongkah nasi. Fakta yang jarang dikuliti secara tegas oleh publik adalah bagaimana Atta memulai karir dagangnya dari level yang paling rendah. Ia menjajakan makanan,
menjual nomor perdana di terminal-terminal bus, hingga mengetuk pintu ke pintu menawarkan barang dagangan tanpa peduli pada rasa malu atau penolakan yang kasar. Tidak ada ruang untuk mengeluh. Bagi Atta, setiap rupiah yang didapat adalah napas buatan bagi adik-adiknya yang menunggu di kontrakan sempit. Ketedasan mentalnya ditempa di sini. Ia belajar membaca psikologi pasar bukan dari bangku kuliah yang mahal, melainkan dari kerasnya benturan di lapangan. Ketika ia melihat peluang di bisnis jual beli telepon genggam bekas, ia memutar otak dengan modal seadanya, mengumpulkan keuntungan demi keuntungan dengan disiplin yang luar biasa ketat. Ia tidak pernah menyisakan ruang untuk bersenang-senang. Setiap jengkal keringatnya dikonversi menjadi modal baru. Fondasi bisnisnya dibangun di atas karakter yang dingin terhadap godaan dan fokus pada satu tujuan: keluar dari lingkaran kemiskinan. Nomor 7. Sandra Dewi. Sejarah panjang dan ironi kemewahan Sandra Dewi. Ia tidak lahir sebagai seorang putri bangsawan. Ia lahir di sebuah kota kecil, tumbuh di tengah kesederhanaan yang menuntutnya untuk berpikir keras sejak usia muda. Ia bukan anak manja yang mendapatkan segala sesuatu dengan jentikan jari. Sebaliknya, watak keras khas daerah pesisir dan kedisiplinan yang ditanamkan oleh keluarganya memaksa Sandra untuk memahami satu hal sejak dini. Jika ingin keluar dari keterbatasan, ia harus bertaruh nyawa di ibu kota. Ini bukan cerita tentang keberuntungan instan. Ini adalah kalkulasi matang dari seorang wanita yang menolak tunduk pada nasib kota kecil. Hijrah ke Jakarta adalah titik balik yang sangat kejam bagi mental seorang Sandra Dewi. Dengan modal nekat dan impian yang seringkali ditertawakan orang, ia memasuki belantara industri hiburan yang terkenal sangat eksploitatif dan tidak punya belas kasihan. Di awal tahun 2000-an, namanya bukan siapa-siapa. Ia hanyalah satu dari ribuan gadis daerah yang mengantre di koridor-koridor sempit tempat audisi, menunggu giliran untuk dinilai seperti sebuah komoditas. Fakta yang jarang dikuliti secara tegas adalah rentetan penolakan yang harus ia telan mentah-mentah. Wajah cantiknya tidak langsung membuatnya diterima. Ia pernah berjalan kaki di bawah terik matahari Jakarta, menghemat uang saku demi bisa bertahan hidup dari satu casting ke casting lainnya. Tidak ada ruang untuk menangis atau meratap. Sandra mengunci rapat emosinya dan memilih untuk terus maju. Puncak dari narasi kemewahannya kian mengalir deras setelah ia menikah dengan Harvey Moise pada tahun 2016. Pernikahan megah bertema Disneyland itu seolah menjadi stempel bahwa Sandra telah resmi menduduki tahta tertinggi dalam kasta sosial dan finansial tanah air. Publik disuguhkan pemandangan jet pribadi, jam tangan miliaran rupiah, dan gaya hidup jet set yang seolah tanpa celah. Sandra Dewi berhasil membangun citra sebagai wanita paling beruntung di Indonesia yang memiliki segalanya: kecantikan, karir, bisnis, dan keluarga yang sempurna. Namun, roda takdir selalu punya cara tersendiri untuk menguji fondasi sebuah kerajaan. Perjalanan hidup Sandra Dewi dari titik nol hingga menjadi salah satu orang terkaya hari ini kini harus menghadapi babak paling krusial dan penuh sorotan tajam. Kemewahan yang selama ini dipamerkan dengan rapi, mendadak harus berbenturan dengan realitas hukum dan penghakiman publik yang sangat masif akibat kasus besar yang menyeret lingkaran terdekatnya. Perjalanan hidup seorang Sandra Dewi adalah sebuah pelajaran tegas tentang ambisi, kerja keras, dan konsekuensi dari sebuah puncak kejayaan. Dari seorang gadis daerah yang berjalan kaki mencari recehan di Jakarta, ia berhasil merayap naik, menembus barikade kelas sosial, dan membangun istana megahnya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa dedikasi dan insting bisnisnya mampu mengubah takdir hidupnya secara total. Kini, di tengah ujian terbesar dalam hidupnya, Sandra Dewi berdiri di bawah sorotan lampu yang berbeda, bukan lagi lampu panggung sandiwara, melainkan lampu realitas kehidupan yang sesungguhnya. Satu Indonesia kini dipaksa untuk menyaksikan bagaimana seorang wanita yang membangun hidupnya dari titik nol dengan mental baja, menghadapi badai terdahsyat yang menguji arti dari sebuah kesuksesan dan kekayaan yang sesungguhnya.
Nomor 6. Krisdayanti. Seorang diva yang berdiri di atas panggung dengan gaun berkilauan seharga ratusan juta, hidup di dalam rumah megah bak istana di ibu kota, dan memegang kendali atas aset finansial yang luar biasa besar. Publik fiksi di media sosial melihatnya sebagai sosok yang seolah-olah dilahirkan langsung untuk menjadi kaya dan dipuja. Tapi, satu Indonesia seringkali menderita amnesia sejarah. Mereka lupa bahwa sebelum tahta sang diva itu dikunci rapat oleh namanya, ada lembaran-lembaran masa lalu yang penuh dengan keringat, penolakan, dan keterbatasan hidup yang mencekik. Krisdayanti tidak lahir di atas hamparan kemudahan. Ia tumbuh di Kota Batu, Jawa Timur, di bawah asuhan seorang ibu tunggal yang harus berjuang keras membesarkan anak-anaknya sendirian setelah perceraian orang tua. Tidak ada kemewahan, tidak ada fasilitas elit. Yang ada hanyalah sebuah tekad yang dingin dari seorang anak perempuan yang menyadari sejak dini bahwa suara emasnya adalah satu-satunya tiket untuk meruntuhkan tembok kemiskinan keluarga. Ini bukan cerita tentang keberuntungan instan. Ini adalah sejarah konfrontasi seorang gadis daerah melawan kerasnya takdir kehidupan. Hijrah ke Jakarta di awal tahun 1980-an menjadi ujian mental yang sangat kejam bagi Krisdayanti muda. Ibu kota tidak menyambutnya dengan karpet merah, melainkan dengan persaingan yang tidak kenal belas kasihan. Bersama sang kakak, Yuni Syara, ia harus merangkat dari level paling bawah. Mengontak studio demi studio, tinggal di rumah petak yang sempit, dan menghemat setiap rupiah demi bisa bertahan hidup esok hari. Hari ini, Krisdayanti tidak hanya berdiri sebagai seorang legenda musik. Ia melangkah lebih jauh, masuk ke dalam sistem kekuasaan negara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi ini seolah menjadi penegasan akhir bahwa dirinya telah berhasil menaklukkan semua level pencapaian hidup. Dari seorang anak daerah yang tidak punya apa-apa, menjadi seorang miliarder yang memiliki pengaruh besar di panggung politik dan hiburan. Perjalanan hidup Krisdayanti adalah sebuah tamparan keras bagi siapa saja yang masih meragukan kekuatan ambisi dan kerja keras yang konsisten. Kekayaan yang ia miliki hari ini bukan karena belas kasihan orang lain, melainkan hasil dari keringat yang dikonversi menjadi aset dan keputusan-keputusan bisnis berani yang diambil di tengah badai kehidupan. Kini, di puncak kejayaannya, Krisdayanti berdiri dengan kepala tegak. Masa lalunya yang penuh dengan keterbatasan telah resmi runtuh, digantikan oleh sebuah dinasti kemewahan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dari panggung kecil di Kota Batu, menuju puncak tertinggi kesuksesan finansial tanah air. Seluruh dunia kini dipaksa untuk menyaksikan bagaimana seorang wanita dengan mental baja mampu memaksa takdir untuk bertekuk lutut di bawah kakinya. Nomor 5. Ria Ricis. Ria Ricis adalah salah satu simbol kekayaan paling absolut di industri kreatif. Seorang wanita yang hidup di dalam rumah megah dengan fasilitas tanpa batas, mengoleksi barang-barang mewah, dan memegang kendali atas gurita bisnis finansial yang nilainya di luar nalar masyarakat biasa. Publik fiksi di media sosial seringkali mendewakannya sebagai sosok yang ceria, penuh tawa, dan seolah mendapatkan segalanya dengan cara yang instan dan mudah. Ria Ricis tidak lahir dan langsung berdiri di atas kakinya sendiri. Pada awal kemunculannya, ia harus hidup di bawah bayang-bayang besar nama sang kakak, Okky Stiana Dewi, yang sudah lebih dulu mapan di industri hiburan nasional. Bagi Ricis muda, berada di posisi itu adalah sebuah tekanan mental yang luar biasa berat. Ia dipandang sebelah mata, dianggap hanya mengekor popularitas, dan dinilai tidak memiliki masa depan yang mandiri. Namun, di balik tubuhnya yang mungil dan pembawaannya yang tetakilan, ada sebuah ambisi yang sangat dingin. Ia menolak untuk menjadi figuran dalam sejarah keluarganya. Ia memilih jalannya sendiri, jalan digital yang saat itu belum dilirik oleh siapapun untuk membuktikan bahwa ia bisa membangun kerajaannya sendiri dari titik nol.
Memasuki tahun 2016, Ria Ricis memulai pertempuran radikalnya di platform Instagram dan YouTube. Ketika para kreator lain sibuk membuat konten yang estetis dan jaim, Ricis mengambil jalur ekstrim yang dianggap gila oleh sebagian orang. Konten mainan anak-anak, khususnya squishy dan slime. Ia membaca algoritma dengan kejam dan jeli. Ia tahu persis bahwa pasar terbesar internet adalah anak-anak dan remaja yang haus akan hiburan tanpa filter. Fakta yang sengaja disembunyikan di balik layar ceria itu adalah dedikasi kerja yang brutal dan tidak manusiawi. Ricis bekerja seperti mesin yang tidak kenal lelah. Ia memproduksi konten setiap hari, mengedit video hingga subuh, dan mengorbankan waktu tidur serta kesehatan mentalnya demi mengejar grafik penonton yang terus mendaki. Tidak ada hari libur dalam kamus hidupnya. Setiap detik dalam hidupnya dikonversi menjadi konten. Ketegasan mentalnya diuji ketika popularitasnya meledak secara masif. Seiring dengan meroketnya jumlah subscribers hingga menjadi wanita pertama di Asia Tenggara yang menembus angka belasan juta, badai hujatan pun datang menghantam tanpa henti. Ia dicap kekanak-kanakan, dituduh memberikan dampak buruk, hingga berulang kali menjadi target boikot netizen tanah air. Namun, Ricis merespons semua kebencian itu dengan cara yang sangat dingin. Ia membalikkan setiap kontroversi menjadi jutaan views baru. Bagi Ricis, air mata dan hujatan adalah bahan bakar terbaik untuk mempercepat laju mesin uangnya. Nomor 4. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier tidak lahir di dalam lingkaran kaum elit. Ia tumbuh di sebuah keluarga sederhana di Jakarta, di mana sang ayah bekerja keras sebagai sopir angkutan umum demi menyambung hidup. Sejak kecil, Deddy harus menghadapi realitas pahit sebagai anak yang menderita disleksia, sebuah kesulitan belajar yang membuatnya seringkali dipandang sebelah mata dan dianggap tidak memiliki masa depan oleh sistem pendidikan konvensional. Namun, di balik tatapan matanya yang tajam sejak kecil, ada sebuah pemberontakan mental yang sangat dingin. Ia menolak untuk dikasihani. Ia memilih jalur sulap, sebuah seni memanipulasi pikiran. Bukan untuk mencari hiburan, melainkan sebagai senjata untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa mengendalikan realitasnya sendiri dari titik nol. Memasuki era 1990-an, Deddy Corbuzier mulai merangkak naik di belantara hiburan tanah air. Ketika para pesulap lain di zamannya masih terjebak pada trik-trik klasik memunculkan burung merpati dari dalam topi, Deddy mengambil langkah radikal yang sangat ekstrim. Ia memperkenalkan mentalism, sebuah seni membaca pikiran yang dingin, misterius, dan penuh ketegangan psikologis. Ia menciptakan karakter berpenampilan gelap, dengan riasan mata hitam yang ikonik dan gaya bicara yang intimidatif. Fakta yang jarang dikuliti secara tegas oleh publik adalah dedikasi dan pengorbanan brutal di balik layar kaca tersebut. Deddy berlatih memanipulasi trik dan psikologi manusia selama belasan jam setiap hari tanpa jeda. Ia menelan ratusan penolakan dari stasiun televisi yang awalnya menganggap konsep sulapnya terlalu aneh dan tidak menjual. Namun, dengan mental baja, ia terus merangsak maju. Puncak pencapaiannya di dunia sulap diakui secara internasional ketika ia meraih penghargaan Merlin Award sebagai pesulap terbaik dunia 2 kali berturut-turut. Namun, di saat seluruh Indonesia mengira ia akan selamanya menikmati tahta sebagai pesulap nomor 1, Deddy justru mengambil keputusan paling gila dalam sejarah karirnya. Pada tahun 2015, ia menyatakan mundur sepenuhnya dari dunia sulap. Ia membakar jubah hitamnya, menghapus riasan wajahnya, dan membunuh karakter yang telah membesarkannya. Ia sadar betul bahwa sulap memiliki batas kedaluarsa. Ia enggan menjadi legenda yang usang. Ia ingin menjadi penguasa baru di era yang baru. Pilihan Deddy untuk bermigrasi ke platform YouTube menjadi awal dari lahirnya sebuah kekaisaran digital yang tidak tersentuh. Ia mendirikan podcast Close the Door di sebuah ruangan sempit dengan modal seadanya. Namun, intuisi bisnisnya membaca algoritma internet dengan sangat kejam dan jeli. Ketika platform lain sibuk membuat konten drama rekayasa yang murahan, Deddy menyuguhkan narasi wawancara yang tegas, belak-belakan, dan tanpa sensor. Ia mengubah meja podcastnya menjadi sebuah pengadilan publik tidak resmi, di mana para menteri,
jenderal, selebriti kontroversial, hingga tokoh-tokoh paling dicari di negeri ini terpaksa duduk dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang menusuk. Dalam waktu singkat, jumlah penontonnya meledak hingga miliaran views, menjadikannya sebagai pemegang kendali opini publik terbesar di Indonesia. Nomor 3. Inul Daratista. Inul lahir pada 21 Mei 1979 di Pasuruan, Jawa Timur, dengan nama asli Dewi Ratnasari. Keluarganya sangat sederhana. Ayahnya seorang guru, ibunya penjual gorengan. Sejak kecil, Inul sudah biasa susah. Dia pernah bilang, "Dulu kami makan seadanya, kadang cuma nasi putih dengan garam." Umur 12 tahun, Inul sudah mulai bernyanyi di panggung-panggung hajatan kecil. Bayangkan, anak kecil naik panggung malam-malam, kadang diguyur hujan, kadang dihina orang. Tapi Inul punya mimpi besar. Dia bilang ke ibunya, "Bu, suatu hari aku mau jadi penyanyi terkenal." Ibunya hanya tersenyum sambil menangis, karena tahu betapa beratnya dunia hiburan. Inul remaja sering ditolak di berbagai acara. Suara dia dianggap biasa, goyangannya dianggap terlalu liar. Banyak orang bilang, "Kamu nggak bakal sukses." Tapi Inul nggak menyerah. Dia terus latihan, terus nyanyi, terus berdoa. Tahun 1990-an akhir, Inul memberanikan diri ke Jakarta. Dia datang hanya dengan modal nekat dan sedikit uang. Tidur di kos-kosan kumuh, kadang makan sekali sehari. Dia ikut audisi ke sana kemari, tapi selalu ditolak. Pernah suatu hari, Inul nangis di trotoar karena habis ditolak lagi. Dia bilang dalam hati, "Ya Allah, kapan aku bisa sukses?" Tapi justru di saat terendah itulah, karirnya mulai berubah. Dia mulai dikenal di panggung-panggung dangdut pinggiran Jakarta dengan goyangan khasnya. Tahun 2003, meledak. Video goyang Inul menyebar luas. Namanya langsung terkenal di seluruh Indonesia. Tapi, bukan pujian yang dia dapat, melainkan hujatan massal. Majelis Ulama Indonesia, MUI, melarang goyangannya. Banyak yang bilang Inul merusak moral bangsa. Dia dilarang tampil di TV nasional. Hampir semua acara memboikotnya. Di saat itu, Inul benar-benar terpuruk. Dia nangis, tapi tetap tegar. Inul bilang, "Kalau goyanganku salah, tapi suaraku kan bagus. Kenapa yang dihujat cuma goyanganku?" Justru di saat dihujat abis-abisan itulah, Inul mulai bangkit. Dia terus kerja keras, rekaman album, buka usaha, dan perlahan, orang mulai melihat bakat asli Inul. Bukan hanya goyangannya, tapi suaranya yang powerful dan karismanya di panggung. Setelah kontroversi mereda, Inul mulai membangun kerajaan bisnisnya. Dia punya restoran Inul Vista di berbagai kota, bisnis properti, brand fashion, konser-konser besar, produksi musik, bahkan punya rumah mewah dan mobil-mobil mahal. Sekarang Inul Daratista termasuk salah satu artis Indonesia terkaya. Hartanya diperkirakan ratusan miliar rupiah. Tapi yang lebih luar biasa, Inul tetap rendah hati. Dia sering bilang, "Dulu aku miskin, sekarang alhamdulillah rezeki sudah melimpah. Semua ini berkat doa ibu dan kerja keras." Nomor 2. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad lahir di Jakarta pada 17 November 1987. Keluarganya bukan orang kaya. Ayahnya seorang pengusaha kecil, ibunya ibu rumah tangga. Raffi tumbuh di lingkungan biasa saja. Sejak kecil, Raffi sudah suka dunia hiburan. Dia mulai karir sebagai model remaja, lalu masuk ke dunia sinetron. Tahun 2000-an awal, Raffi mulai dikenal lewat sinetron remaja. Namun saat itu dia masih artis biasa. Honornya pas-pasan,
belum terkenal besar. Banyak orang tidak tahu, Raffi pernah mengalami masa sulit. Pernah proyeknya sepi, pernah ditolak casting berkali-kali. Tapi Raffi nggak menyerah. Dia terus kerja keras, belajar acting, belajar hosting, dan membangun networking. Terobosan besar Raffi datang saat dia jadi host acara musik dan variety show. Kepribadiannya yang ceria, humoris, dan enak diajak ngobrol membuat dia cepat naik daun. Tahun 2010-an, Raffi menjadi salah satu host paling laris di Indonesia. Dia host banyak acara besar, dari musik sampai reality show. Popularitasnya semakin meledak setelah menikah dengan Nagita Slavina. Pernikahan mereka yang mewah dan chemistry mereka berdua bikin Raffi dan Nagita jadi salah satu couple paling disorot di Indonesia. Tapi Raffi nggak cuma berhenti di dunia entertainment. Dia mulai berpikir jauh ke depan. Ini yang bikin Raffi berbeda dari artis kebanyakan. Dia nggak hanya mengandalkan honor artis. Raffi mulai serius membangun bisnis, manajemen company untuk artis, production house, brand fashion, restoran dan F&B, properti dan investasi. Sekarang Raffi Ahmad punya puluhan bisnis yang berjalan. Hartanya diperkirakan ratusan miliar rupiah. Rumah mewah, mobil-mobil supercar, bisnis yang terus berkembang. Yang paling mengagumkan, Raffi membangun semua itu dari nol. Dari seorang artis biasa, menjadi pengusaha sukses yang hartanya setara pengusaha besar. Dia pernah bilang, "Dulu aku cuma artis, sekarang aku belajar jadi pengusaha." Yang penting kerja keras dan berani ambil risiko. Tentu saja perjalanan Raffi nggak selalu mulus. Dia pernah terlibat banyak kontroversi. Dari berita perselingkuhan, gaya hidup mewah, sampai konflik dengan orang lain. Tapi Raffi selalu bangkit. Dia belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan terus maju. Sekarang Raffi Ahmad adalah salah satu selebriti terkaya di Indonesia. Dia punya keluarga bahagia bersama Nagita dan anak-anaknya. Bisnisnya terus berkembang. Dia juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Raffi adalah bukti nyata bahwa dari anak biasa, dengan kerja keras, kecerdasan, dan keberanian, kamu bisa mencapai apapun. Dari anak biasa, menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Nomor 1. Rhoma Irama. Perjalanan hidup Rhoma Irama dari Ganggang Jakarta menuju legenda dangdut Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 1946, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Oma Irama. Ibunya, yang baru saja pulang dari menonton pertunjukan musik, memberi nama Irama karena terinspirasi oleh irama musik yang masih bergema di telinganya. Siapa sangka, bayi itu kelak menjadi raja dangdut Indonesia, sosok yang mengubah wajah musik tanah air selamanya. Ini adalah kisah perjalanan hidup Rhoma Irama, dari anak biasa, pejuang panggung, hingga menjadi salah satu figur terkaya dan paling berpengaruh di industri hiburan Indonesia. Masa kecil Rhoma tidaklah mewah. Keluarganya pindah ke Jakarta saat ia masih kecil. Di ibu kota yang ramai dan penuh tantangan itu, Oma tumbuh di lingkungan sederhana. Ia menyaksikan langsung kesenjangan sosial. Orang kaya makin kaya, sementara rakyat kecil berjuang keras. Pengalaman ini kelak menjadi bahan bakar utama lirik-liriknya yang pedas dan penuh kritik sosial. Sejak remaja, Oma sudah jatuh cinta pada musik. Ia belajar gitar secara otodidak dan mulai bermain di berbagai band pop dan orkes Melayu. Pendidikan formalnya sempat ia jalani di perguruan tinggi, tapi panggilan musik terlalu kuat. Ia pun meninggalkan bangku kuliah untuk mengejar mimpi. Pada akhir 1960-an, Oma bergabung dengan Orkes Melayu Purnama. Disinilah benih dangdut mulai ditanam. Ia bereksperimen menggabungkan irama Melayu, India, Timur Tengah, rock barat, dan sentuhan lokal Indonesia. Musik yang lahir kemudian dikenal sebagai dangdut, genre yang energik, penuh gairah, dan dekat dengan rakyat jelata.
Tahun 1970-an menjadi titik balik. Oma mengubah namanya menjadi Rhoma Irama dan membentuk grup legendaris Soneta Group. Bersama Soneta, ia meluncurkan hit demi hit yang meledak di pasaran. Lagu-lagu seperti Begadang, Pemuda, hingga lagu-lagu yang membawa pesan moral dan dakwah. Rhoma bukan hanya penyanyi, ia adalah entertainer total. Konser-konsernya yang megah, dengan panggung besar dan penampilan energik, menarik jutaan penggemar. Dangdut yang dulu dipandang sebelah mata oleh kalangan atas, kini menjadi musik rakyat yang tak terbendung. Rhoma sering disebut sebagai pionir yang memodernisasi dangdut dengan memasukkan elemen rock dan aransemen canggih, sambil tetap menjaga jiwa Melayu yang autentik. Popularitasnya meledak hingga ia dijuluki Raja Dangdut. Album-albumnya laris manis, dan ia menjadi ikon budaya yang mendominasi radio, kaset, hingga panggung-panggung di seluruh Nusantara. Tapi kesuksesan tidak datang tanpa perjuangan. Di era Orde Baru, lirik-lirik Rhoma yang kritis terhadap ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kemunafikan membuatnya sering bersinggungan dengan penguasa. Lagu-lagunya seperti Begadang 2 yang mengkritik kesenjangan kaya miskin, membuatnya dilarang tampil di TVRI selama hampir 1 dekade. Banyak yang mengira karirnya akan hancur, tapi Rhoma justru semakin kuat. Ia menggunakan panggung sebagai media dakwah. Mulai akhir 1970-an, ia semakin mendalami Islam dan memasukkan pesan-pesan agama ke dalam lagu-lagunya. Lagu-lagu dakwah seperti La Ilaha Illallah atau Quran dan Koran menjadi bukti bahwa musik bisa menjadi alat perubahan dan pembangkit semangat moral. Salah satu sumber penghasilan terbesar Rhoma adalah konser dan manggung. Tarif sekali manggung Rhoma Irama dan Soneta Group di masa puncaknya mencapai 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah di luar biaya produksi grup. Bayangkan, dalam setahun ia bisa menggelar puluhan hingga ratusan show di seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri. Setiap penampilan bukan hanya hiburan, tapi juga pabrik uang yang konsisten. Panggung-panggung besar, tiket yang terjual habis, daya sponsor acara membuat pendapatan ini sangat stabil. Selain musik, Rhoma sukses besar di dunia perfilman. Ia membintangi puluhan film dangdut yang laris di bioskop era 70-an dan 80-an. Film-film tersebut tidak hanya populer, tapi juga menguntungkan secara komersial. Rhoma sering berperan sebagai dirinya sendiri, menyanyikan hit-hitnya, sehingga film menjadi alat promosi sekaligus sumber revenue. Produksi dan hak siar film-film ini terus memberikan keuntungan jangka panjang. Di era digital sekarang, Rhoma juga pandai memanfaatkan teknologi. Channel YouTube resmi Rhoma Irama Official memiliki jutaan subscriber dan video-video konsernya ditonton puluhan hingga ratusan juta kali. Pendapatan dari iklan YouTube, sponsorship digital, dan platform musik streaming menambah pundi-pundi kekayaannya. Lagu-lagu legendaris seperti Begadang, Pemuda, atau lagu dakwahnya tetap relevan dan terus menghasilkan royalti setiap harinya. Apa saja bukti kekayaan materi Rhoma Irama? Meski ia jarang pamer berlebihan, koleksi kendaraannya sering menjadi sorotan media. Ia memiliki deretan mobil mewah dari berbagai merek ternama, mulai dari mobil sedan mewah hingga SUV premium. Selain itu, Rhoma diketahui memiliki properti dan tanah di beberapa lokasi strategis di Jakarta dan luar kota. Ia juga menjalankan bisnis lain di luar panggung, termasuk investasi yang mendukung industri musik dan kegiatan sosialnya. Meski total harta kekayaannya tidak pernah diumumkan secara resmi, karena bukan pengusaha publik, perkiraan dari berbagai sumber menempatkannya sebagai salah satu artis dengan kekayaan paling mapan di Indonesia. Namun, Rhoma Irama bukan tipe orang yang hanya menumpuk harta. Ia sering menggunakan kekayaannya untuk hal-hal positif. Ia peduli dengan sesama musisi, terutama yang kesulitan royalti. Beberapa kali ia menyumbangkan ratusan juta rupiah untuk membantu rekan-rekannya di industri dangdut. Dalam lagu-lagunya, seperti Harta, ia selalu mengingatkan bahwa harta duniawi bukanlah segalanya. Kekayaan sejati menurutnya adalah iman, keluarga, dan kontribusi untuk masyarakat. Ia pernah menanggung biaya pengobatan mantan istrinya hingga ke luar negeri, menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Perjalanan finansial Rhoma juga penuh pelajaran. Di era Orde Baru, ia sempat dilarang tampil di media nasional karena lagu-lagunya yang kritis. Banyak yang mengira karirnya akan runtuh, tapi ia justru bangkit lebih kuat. Ini membuktikan bahwa diversifikasi penghasilan, musik, film,
bisnis, dan brand personal adalah kunci ketahanan kekayaan. Kini di usia senja, Roma tetap produktif. Soneta Group masih aktif, dan ia terus menciptakan lagu baru serta menggelar konser. Kekayaannya bukan hanya soal angka di bank, tapi warisan budaya dangdut yang ia bangun, yang nilainya tak ternilai. Dari anak kampung biasa hingga menjadi ikon yang hartanya mencukupi untuk generasi mendatang, Rhoma Irama adalah contoh nyata bahwa sukses finansial bisa diraih melalui talenta yang diasah, etos kerja tinggi, dan adaptasi dengan zaman. Ia membuktikan bahwa di industri hiburan sekalipun, dengan manajemen yang baik dan integritas, seseorang bisa menjadi kaya dalam arti luas, materi, dan makna. Seperti yang sering ia nyanyikan, harta yang berlimpah harus dibarengi dengan rasa syukur dan kepedulian. Itulah filosofi Rhoma Irama yang membuat kekayaannya tidak hanya mengagumkan, tapi juga menginspirasi.